pikirannya imsak, matanya imsak, hidungnya imsak, telinganya imsak. Kejahatan manusia itu dari dua. Yang pertama dari setan, yang kedua dari dirinya sendiri. Di bulan Ramadan setan diikat. Makanya kalau ada orang yang jahat berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi syarat mau la'allakum tattaqun, syarat yang pertama mesti ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dari amanu ke tattaqun ada satu di tengah. Apa dia? Kutiba alaikumus. Siam itu artinya apa? Siam itu artinya imsak. Ini banyak anak-anak ini bertanya ke emaknya, mak, ya. Imsak itu apa artinya, mak? Oh, imsak itu artinya jadi imsak itu artinya menahan, menggenggam. Apa yang digenggam di bulan puasa ini? Digenggam batang leher ini. Dari mulai jam 5 subuh tadi sampai jam 3. Udah berapa jam? Udah 10 jam, tak ada yang lewat. Coba kalau di luar bulan puasa, lewatlah semua. Ayam pop, ayam patah, ayam mati, ayam hutan. Lewat semua. Es doger, es cendol, lewat semua. Tapi begitu bulan puasa imsak, leher ditahan. Apalagi yang diimsak ini, mata diimsak, ditahan. Oh, memang betul Pak Ustaz. Lakiku kalau udah bulan puasa tuh mata tuh memang ditahannya Pak Ustaz. Dari subuh sampai ke maghrib. Tak terbuka-buka. Jadi gimana sholat zuhurnya? Zuhur sama asar di jamaah akhirnya Pak Ustaz. Jam 6 dia sholat asar. Pas tak ibu tanya dia, saya tanya, abang kenapa bang jamaah? Abang musafir deh. Musafir apa? Mimpi tadi dalam perjalanan jauh. Syarat jamak qashar mesti perjalanan 82 km. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Kalau payah mengingatnya genapkan 90 wali songo siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Intinya ada perjalanan. Jangan sampai bulan puasa menjama. Sholat tetap zuhur asar. Semakin besar masjidnya, semakin besar AC-nya. Di siang Ramadan pergilah ke masjid-masjid. Bogelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangun kan, Pak, bangun. Apa kata dia menjawab? Dibukakannya biji matanya. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, hafal pula di hadis itu. Itu hadis dhaif. Bisa dipakai untuk motivasi beramal, bukan untuk motivasi tidur siang. Makna hadis itu bukan menyuruh tidur siang, sedangkan tidur kau sekejap aja pun jadi ibadah. Apalagi sholat, zikir, baca Quran, mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan selama kita di sini nih semuanya bernilai ibadah, insya Allah.
lagi yang ditahan? Mulut ditahan. Kalau mulut ditahan, gimana Ustaz ceramah? Tak boleh bercakap yang tak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cuman kabarnya laki sianu? Oh, laki sianu. Makanya kalau di bulan Ramadan ini, mana anak ibu-ibu ini kalau ditelepon kawannya, cuman anak sianu, laki sianu, bini sianu. Kita puasa. Ingat kau ceramah sesoma di Istiqomah, jangan bicara. Nanti habis buka kita. Berarti belum sampai lagi la'allakum takut. Ada pula anak-anak lajang nih di pinggir jalan, berdiri tak berkedip-kedip. Pas ditanya, kenapa kok tak berkedip? Kata Ustadz, jangan iringi pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu adalah hadiah, yang berikutnya adalah dosa. Itulah maka dari tadi aku tak berkedip-kedip. Makanya di bulan Ramadan pandangan ditundukkan. Pikiran, macam-macam pikiran itu memikirkan yang haram, segera beristighfar. Maka jangan heran ibu kalau jalan sama bapak, tiba-tiba bapak astagfirullah. Apa bang? Adalah pikirannya imsak, matanya imsak, hidungnya imsak, telinganya imsak. Telinganya dipakainya mendengar astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sya'ni wad-daraji akfatan ya ziratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Padahal kalau di luar Ramadan entah apa-apa dia dengar, dari mulai cinta satu malam sampai selimut tetangga, sampai pulang-pulang berbadan dua. Tapi di bulan Ramadan yang didengarnya di telinganya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la'allakum tattaqun. Syarat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian kutiba alaikumus syiyam. Masuk anak muda ke dalam toilet masjid Istiqomah. Di mana toiletnya? Udah ada. Saya pura-pura nanya aja ini.
Masuk ke dalam toilet, kunci pintu, tutup, tengok atas, aman, tak ada CCTV. Tengoklah baknya macam menengok jus lengkong. Yummy. Apakah waktu itu ada setan berbisik, minum? Ada setan? Setan udah kena ikat. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kejahatan manusia itu dari dua. Yang pertama dari setan, yang kedua dari dirinya sendiri. Di bulan Ramadan setan diikat. Makanya kalau ada orang yang jahat berarti kejahatan itu bukan dari setan. Karena selama 11 bulan ini banyak orang menyalahkan Ustaz Somad, tolong bacakan laki saya ayat kursi. Kenapa? Dia tak sembahyang. Setan juga yang salah. Ustaz Somad, laki saya ini gatal, tolong ruqyah kan? Kata setan, aku tak ada menggoda dia. Memang laki kau tuh hantu. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Saya kadang lama-lama kasihan juga nengok setan. Kata setan, sikit-sikit salah kami. Sikit-sikit salah kami. Kami tak ada menggoda. Ketika sampai di kamar mandi, kunci pintu, tutup semua, menengok air jam 2, haus. Kenapa orang tak mau minum? Karena dia sudah sampai pada la'allakum tattaqun. Kalaulah la'allakum tattaqun itu dibawa ke Syawal, dibawa keluar Ramadan, apa yang terjadi? KPK bubar. Kantor Inspektorat Jenderal pensiun. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri, ringanlah bebannya. Kenapa? Karena la'allakum tattaqun. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan takut pada penyamun. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sinilah judulnya la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Jadi kata sebagian ulama tak boleh bertepuk tangan di masjid. Jadi ketika udah kita mau agak-agak mau bertepuk, ingat Allahu Akbar. Begitu juga kalau kita dipuji orang, mantap masjid ini ya, lalu kemudian hidung jamaah pun mulai mengembang, langsung takbir Allahu Akbar. Begitu dia. Begitu juga kalau anak kita dipuji, ganteng kali anak kau ini ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Macam mana ayahnya, begitu juga lah anaknya. Oh, nanti kena ain. Hati-hati anakmu dirasuki setan gara-gara hasad dengki orang, muncul ujub. Maka kalau dipuji langsung balikkan kepada Allah. Ini anak ibu. Iya. Kok hitam kali? Ayahnya hitam. Giliran hitam abang tu juga kena. Ini anak ibu. Iya. Cantik ya. Siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Ini anak ibu. Iya. Kok hitam kali? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang barat dari Amerika, dari Eropa datang ke Pulau Bali mau berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu supaya apa? Supaya hitam. Kita sudah hitam. Kenapa tak bangga? Orang barat itu putih,
Dia mau kulitnya itu berwarna, biar supaya berwarna kena ultraviolet. Kita sudah itu jangan merasa minder. Ini banyak orang nasabin nur sampai mukanya itu didempul. Akhirnya muka putih, tangan hitam.